Hai, Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Nada. Dan di video kali ini aku mau review tentang kue-kue kering terunik yang aku temuin dari brand-brand besar yang kita sudah cukup familiar. Tapi untuk jenis kue-kuenya ini aku yakin pasti banyak dari teman-teman yang belum nyoba dan pasti juga bakal penasaran tuh. Kalau kayak putri salju, kastengel, nastar itu kan udah biasa ya. Kita udah sering familiar lah dengan kue-kue kering yang seperti itu. Nah, ada gak sih kue kering yang lebih out of the box gitu, yang kalau kalian yang punya jiwa-jiwa petualang tuh pengen cari kue kering, mungkin ini bisa jadi video yang tepat buat kalian. Nah, jadi tadi aku ke beberapa tempat di Cibubur. Yang pertama itu ada dari Michelle, terus kedua GNC Cookies, Ina Cookies, dan yang terakhir itu ada Bittersweet. Jadi empat-empatnya brand terkenal ya, tapi kue kering yang akan aku coba ini rata-rata adalah either menu baru atau sesuatu yang lagi trending, atau fusion antara menu lama dengan sesuatu yang lagi trending, atau emang something else yang biasanya nggak ada buat kue lebaran tapi kali ini ada gitu. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung ke reviewnya aja ya. Oh ya, ini kue-kuenya ya. Banyak banget ya, jadi kita akan cobain semua kue-kue ini dan nanti aku akan review satu persatu. Oke? Yang pertama ada kue coconut raisin dari Michelle. Aku nggak tahu sih ini cukup unik gak ya buat kalian, tapi buat aku ini something new yang aku belum pernah lihat di kue kering pada umumnya ya, jadi aku mau cobain. Oke, udah dibuka, langsung kita cobain aja ya. Enak, teksturnya tuh crunchy banget, butternya berasa. Aku kira coconutnya bakal strong banget. Aku tuh awalnya kayak, emang cocok ya coconut sama raisin, tapi ternyata cocok karena coconutnya tuh nggak sedominan itu. Dia di dalam sini mungkin rasionya pas, jadi akhirnya bikin pokoknya nyatu dah rasanya sama adonan kuenya dan raisinnya. Raisinnya juga enak, dia nggak terlalu kering, jadi masih chewy gitu. Enak. Oh ya, ini tuh yang ukuran mini, harganya 70.000. Kalau untuk ratingnya mungkin 8/10 ya, karena menurut aku enak, cukup nagih, tapi belum yang wow banget. Tapi apakah enak? Enak. Oke, kita lanjut ke kue kedua ya. Ini adalah kue manco. Nah, aku nggak tahu nih, kalian udah cukup familiar nggak dengan kue manco? Karena kalau aku taunya kue manco itu ukurannya besar-besar, biasanya segini. Jadi kue manco itu kue wijen gitu ya. Dia kayak dalamnya ada karamel yang lengket-lengket gitu, dan di luarnya itu ada wijen. Jadi aku sih nyobain yang ukurannya besar, biasanya aku suka ya. Nah, tapi nggak tahu nih kalau modelan kecil-kecil gini. Dan menurut aku cukup unik karena aku nggak biasanya nemuin ini untuk opsi kue lebaran. Jadi pas aku lihat ini kayak menarik banget. Udah gitu, yang lebih menarik lagi juga harganya guys. Sebanyak ini, asli ini banyak banget. Ini cuma 31.000. Jadi kalau kalian mau nyari kue kering yang affordable, dapat banyak, proper juga buat ngasih orang, ini bisa jadi salah satu opsi yang oke sih. Oke, kita langsung cobain aja ya. Rasanya sih enak ya, seperti manco yang pada umumnya gitu. Dia ada lengket-lengket dari karamel di dalamnya itu. Ini mungkin selera ya, tapi buat aku sedikit kemanisan, tapi still oke sih. Dan mungkin karena ukurannya kecil kali ya, jadi kalau aku biasanya makan manco yang ukurannya besar tuh dia kayak karamelnya tuh mulur banget. Nah, kalau ini tuh kalian bisa lihat kayak, oh malah ini patah banget ya, nggak mulur gitu lah, pokoknya karamelnya tuh nggak terlalu stretchy gitu, ngerti kan? Jadi kalau kalian pengen sensasi lengket dari makan manco tuh, ini nggak terlalu kalian dapetin sensasinya di situ. Tapi apakah enak? Enak gitu, enak sih, empuk juga, lembut. Cuman ya itu tadi, sedikit kemanisan ya, sama karamelnya kurang mulur. Nantinya berapa? Kalau buat aku 7/10, karena maksudnya enak, tapi ada sedikit kekurangan yang sebenarnya minor sih, nggak terlalu bermasalah. Setelah dari Michelle, aku itu ke GNC Cookies. Nah, menurut aku GNC Cookies ini salah satu brand yang cukup banyak varian kue yang
tidak biasa gitu. Jadi dia tuh brand kue yang cukup eksperimental menurut aku. Jadi buat kalian yang pengen seru-seruan dikit untuk pilihan kuenya, bisa banget sih cari di GNC karena banyak banget pilihannya. Kayak contohnya itu ada cookies unicorn, itu lucu banget bentuknya, kayak warnanya pink, gambar unicorn gitu. Menurut aku itu enak, aku udah coba tahun lalu, itu unik banget sebenarnya, tapi karena aku udah coba jadi aku nggak mention lagi ya. Langsung aja dari cookies GNC itu, aku nggak tahu sih buat sebagian orang mungkin ini bukan sesuatu yang unik banget, tapi buat aku karena aku belum pernah coba dan kayaknya kue ini sih baru hype akhir-akhir ini ya, kayak beberapa tahun ini. Apa aku aja yang baru ketinggalan ya? Tapi aku sih baru tahu kue ini beberapa tahun belakangan ya, jadi aku belum cobain. Ini tuh adalah kue palm cheese. Nah, ini yang ukurannya besar, harganya 125.000. Oke, langsung kita buka aja ya. Oke, enak. Cheese-nya itu berasa banget di dalamnya. Tidak expect seberasa ini kejunya ya. Justru malah palm sugar-nya yang agak ketutup karena cheese-nya cukup kuat gitu. Tapi enak sih. Dan buat yang ngira karena pakai palm sugar ini bakalan manis banget, enggak guys. Ini manisnya kayak sedikit sekali. Ini lebih dominan asin tapi masih ada manisnya. Jadi balance. Aku kasih rating 8 kali ya. 8/10. Oke, lanjut. Masih dari GNC Cookies. Ini buat aku cukup unik juga dan kayaknya ini following the trend ya. Kan lagi rame soal Dubai Kunafa Pistachio something like that gitu ya. Jadi ini tuh menunya namanya caramel pistachio. Dan ini kan ukurannya kecil, jadi harganya cuma 78.000. Oke, sudah dibuka. Sekarang kita coba. Nah, seperti ini bentuk kuenya. Jadi kayak butter cookies, tapi di atasnya dikasih coklat dan pistachio. Cobain ya. Oke. Ya, ini rasanya di lidahku sih kayak butter cookies pakai coklat aja ya. Jadi mungkin karena pistachionya sedikit dan di dalam cookiesnya nggak ditambahin any pistachio lagi, jadi pistachionya itu nggak terlalu kerasa ya. Other than the texture of the nuts, aku tidak bisa merasakan pistachio. Jadi cuman butter cookies dan coklat aja. That's all. Jadi aku sendiri tuh suka bikin kue kuku macan. Nah, ini tuh rasanya mirip sama itu. Jadi butter cookies dengan coklat. Enak, tapi ya klaimnya dia caramel pistachio. Gimana ya? Aku tidak terlalu merasakan karamel dan tidak terlalu merasakan pistachio juga. Jadi nama tidak membawa makna ya menurut aku di sini ya. So sorry. Enak sih enak, cuman karena namanya caramel pistachio gak terlalu terasa karamel dan pistachionya. Oke, karamelnya berasa sih setelah dirasa-rasain lagi, tapi kalau pistachionya tetap nggak terlalu terasa. Ratingnya berapa ya? Karena aku tidak terlalu bisa merasakan pistachionya, padahal ini dijadikan apa sih nama menunya. Jadi so sorry, kayaknya aku kasih rating 6,5/10 atau 7 ya. Atau aku suka nggak tegaan deh. Tapi kan sebenarnya enak-enak aja, tapi karena kesesuai dengan namanya, jadi so sorry aku kasih 6,5/10 ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga cukup unik, masih dari GNC. Ini namanya baton cookies. Nah, pas aku tanya mbaknya, mbak ini baton cookies apaan gitu. Nah, kata mbaknya sih ini kayak cookies kacang, terus dipakein white chocolate dan drizzle caramel. Kayak kelihatan di sini ya ada karamel-karamelnya. Nah, awalnya sih aku ragu-ragu ya, soalnya apaan lagi nih baton cookies, aku belum pernah dengar gitu kan. Tapi yang meyakinkan aku untuk beli adalah pas aku di pop-up store-nya tadi tuh, sebenarnya kan mereka nyediain tester, tapi kan aku nggak bisa nyobain karena lagi puasa. Nah, tapi ada customer lain yang cobain testernya. Begitu dia cobain, dia bilang, oke, saya mau 2 ya mbak. Terus aku langsung ngomong sama suamiku, ih itu yang abis nyobain tester baton cookies tiba-tiba langsung beli 2, berarti enak kali ya. Yaudah yuk kita cobain aja yuk. Yaudah, akhirnya aku dan suami memutuskan untuk cobain si baton cookies ini. Begitulah ya ceritanya. Untuk harganya ini sama 78.000 kayak yang
karamel pistachio tadi karena ukurannya juga sama ya. Ini yang kecil. Kita cobain ya. Ya seperti ini. Cantik ya drizzle-nya. Oke. This is the first time dari kue-kue tadi yang udah aku makan. Ini yang aku merasakan apa ya? Kayaknya ini akan bikin aku ketagihan untuk makan berkali-kali. Karena apa ya? Rasanya tuh gurih banget. Agak-agak mirip kastengel sih setelah dirasa-rasain. Tapi nggak tahu deh, emang ada kacangnya ya? Aku sih tidak terlalu merasakan kacang. Jadi buat aku kayak kastengel, tapi dikasih topping white chocolate dan karamel. Kebayang nggak kalian? Kastengel yang asin, terus di atasnya dikasih layer manis. Jadi tuh seru gitu rasanya loh. Enak banget sih. Udah jangan kebanyakan ya. Jadi untuk button cookies ini menurut aku enak. Rasanya tuh teksturnya crunchy, manisnya pas, asinnya pas, gurihnya pas, crunchy-nya juga pas. Jadi saling menopang satu sama lain in a good way. Untuk ratingnya aku kasih 9/10 karena this is the first time dari ketiga kue yang udah aku cobain tadi. 4 ya, 4 kue yang udah aku cobain tadi. So far this is one of the best ya. Selanjutnya, sebenarnya dari semua cookies yang aku beli hari ini, ada satu yang aku penasaran banget. Kenapa? Karena dia tuh memadukan kue kering yang klasik dengan something yang lagi trendy saat ini. Kalian bisa tebak gak apa? Ya. Nastar pistachio. Kebayang gak lu rasanya kayak? Aku tuh suka banget sama nastar ya. Dan nastar tuh aku yang dibikin nastar keju suka, nastar klasik suka, nastar yang dibentuk macam-macam juga suka gitu. Tapi kalau nastar diffuse sama pistachio, gimana ya? Ya udah kita cobain aja lah ya. Aku udah gak sabar banget nih. Oh iya, ini dari Ina Cookies ya. Jadi aku cuman beli satu jenis dari Ina Cookies, cuman beli ini aja karena menurut aku ini yang paling unik dari yang lain dan paling bikin aku penasaran juga pastinya. Harganya aduh berapa ya? Kalau nggak salah 125 juga deh. Ini isinya banyak ya, segede ini kotaknya. Ini nastar loh guys. Kalian kebayang nggak sih nastar warnanya bisa hijau gini? Oke, aku udah penasaran banget. Mari kita coba ya. Tada, hihi, lucu banget. Penasaran banget, tapi gak mau terlalu penasaran juga karena takut kecewa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ya? Aku sepertinya berharap terlalu banyak karena rasanya nggak tahu, yang aku rasain sih cuma nastar ya. Aku tidak terlalu merasakan pistachionya lagi-lagi. Aku juga nggak tahu pistachionya di mana. Karena warnanya hijau, apakah dia pakai pasta pistachio? Tapi mungkin rasionya kurang banyak ya, jadi rasa pistachionya tuh gak terlalu keluar, bahkan gak keluar sama sekali. Tapi tekstur nastarnya, isiannya juga terlalu sedikit ya, menurutku. Aku seneng nastar yang antara adonan dan isiannya pas. Kalau menurut aku, ini adonannya jauh lebih banyak dari isiannya. Ya dapat nanasnya tuh sedikit gitu, kebanyakan adonannya. Sepertinya aku menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi guys. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Namanya juga nyobain ya. Kalau nggak nyobain kan nggak tahu. Karena namanya pistachio, tapi aku tidak bisa merasakan pistachio. I'm so sorry. I can't give this a good grade karena as a nastar sendiri juga dia tidak terlalu memuaskan ya. Sepertinya dari aku 6/10. Karena rasanya ya oke aja sih gitu. Maksudnya sebagai nastar juga dia enak, tapi gitu. Kalau buat selera aku ya rasio antara adonan dan selainya itu kurang balance, banyakan adonannya. Dan again, karena klaim dia pistachio, tapi aku nggak bisa merasakan pistachio, jadi ya cukup kecewa ya gitu. Other than warnanya yang hijau, aku tidak bisa merasakan pistachionya di mana. Oke. Terakhir dari Bittersweet, aku juga di Bittersweet cuman beli satu ini aja karena ini yang paling menarik buat aku. Dan maaf banget mungkin kalian bosen, tapi karena ini yang bikin aku tertarik, jadi lagi-lagi yang aku beli seputaran pistachio. Jadi apa ini?
Ini tuh adalah bonbon kunafa yang insya Allah ada pistachionya ya di dalam. Mari kita buktikan nanti. Ini ukurannya kecil, harga 75.000. Cukup affordable ya dibandingin yang tadi kita sebutin. Tapi karena habis makan yang sebelumnya, aku jadi takut berharap terlalu tinggi. Kita cobain aja dulu, siapa tahu ini much better dari yang sebelumnya. Kita langsung cobain aja, kita buka dulu ya. Susah banget dibukanya. Sudah terbuka untuk bittersweet, please consider packaging yang lebih user friendly karena ini susah banget dibukanya. Aku sampai hampir menyerah. Finally guys, akhirnya kebuka juga, ya ampun. Terima kasih garpu. Setelah hampir 10 menit berkutat mencoba membuka packagingnya yang sangat susah dibuka ini. This is what you're waiting for guys. Ini bonbon kunafa pistachio dari bittersweet. Terus kita cobain aja ya. Oh wow, aku tidak berekspektasi tinggi, tapi aku mengintip sepertinya ada pistachio, selai pistachio yang banyak sekali di sini. Kalau ini beneran enak, ini beneran cuan banget sih beli ini. Karena kalau kalian beli Dubai coklat yang bar gitu kan harganya bisa 270 ribuan, dan itu dapetnya kayaknya nggak beda jauh deh sama ini. Itu. Jadi kalau ini isiannya beneran kayak itu, sumpah kalian beli ini aja guys. Ini cuma 75.000 dan banyak loh ini dapetnya. Walaupun kelihatannya kecil, tapi ini banyak isinya. Ada 27 setidaknya yang kalian bisa makan. Yaudah, gue gak usah banyak kincong ya, gue cobain aja. Ini beneran ada kunafanya, beneran ada selai pistachionya, dan juga coklat. Aku nggak tahu sih rasa Dubai coklat bar yang utuh yang besarnya itu apakah sama juga dengan yang ini. Kalau misalkan sama, sumpah mending beli ini. Cuan banget, kalian bisa hemat 200.000 dapat sebanyak ini. Tapi kalau dari segi rasanya, dia memang pakai selai pistachionya banyak ya. Tapi aku lebih merasakan white chocolate daripada pistachio. Begitupun dengan coklat di luarnya, di aku rasanya seperti kurang premium gitu. Mungkin kalau yang beneran mahal tuh dia pakai dark chocolate kali ya. Ini tuh rasanya lebih ke coklat compound yang ya bukan yang mahal lah gitu. Jadi tapi kunafanya enak, kunafanya garing banget dan cukup banyak juga dapatnya ya. Tapi aku tuh lucu loh, kenapa dia bikinnya bolong begini ya? Sengaja biar kita bisa lihat kali ya si pistachionya. Tapi banyak banget sih guys dapatnya. Walaupun tadi aku bilang rasa pistachionya nggak se-strong itu, tapi dibandingkan pistachio yang sebelumnya, ini lebih ada rasanya gitu loh. Dan kunafanya banyak, krenyes, enak. Menurut aku sih ya, ini kalian kalau pengen Dubai coklat tapi gak mau mahal-mahal, udah beli ini aja. 75.000 dapat selai pistachio sebanyak tadi. Cuan banget kan. Rating untuk yang ini 8/10 atau 7,5/10 ya, antara itulah. Jadi price wise ini oke banget, very worth it. Tapi kalau misalkan secara rasa, it's good but not the best, gitu aja sih. Dari semua yang tadi udah aku coba, I think my favorite itu si baton cookies ini dari GNC. Ini yang aku paling gak expect awalnya bakal aku beli, tapi ternyata ini yang paling oke sih rasanya. Tapi overall semuanya enak, gak ada yang gimana banget rasanya. Udah itu aja. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat buat kalian yang mencari cookies yang unik dan tidak biasa. Semoga bisa jadi pertimbangan buat kalian. Oke, segitu aja video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.